Selamat datang kembali di podcast sebuah siniar yang akan berbicara secara khusus terkait tentang QA dan sekitarnya. Masih barengan sama Andika dan tamu kita juga masih tamu yang dari kemarin nongol mulu gitu ya. Ada Mas Faris Iska Agati. Faris Agati wae ta wesan bukan. Jelek aku kate toples bisa disipaskan. Kadang saya curiga, jangan-jangan emang Anda pemilik Iska yang sebenarnya Enggak gitu. dong, enggak dong. Aku Apa aja itu baru Mas join. Tegar, apa itu Mbak, Enggak, apa itu enggak iso. Itu mereka semuanya guruku semua itu beneran, Pak. Aku Loh, belajar dari kan- mereka. oh iya, iya. Oke, oke. Tenan ya. Ono lo postingannya aku di lantai admin ini Oh diposting. iya, 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 iya. Ada Masuk lagi, tak golek iya. sih. Itu akuisisi sih itu sih kan. Mana ada. Sehat Mas Faris, Alhamdulillah ya, begitulah sehat-sehat lah. sehat terus lah ya. Akhir tahun lah Hmm. ya. Hmm. Oke, masih akan berbicara tentang QA lagi nih Mas. eh Kali ini kita pengen ngobrolin tentang interview dan proses rekrutmen di dunia QA. Nggak jauh-jauh dari karir dan perkembangannya ya. Kemarin kita udah bicara teknis, sebelumnya lagi kita udah bicara tentang perjalanan karirmu gitu. Tapi sekarang sebagai orang yang sudah banyak malang melintang di dunia QA, tentu interview itu jadi makanan yang sehari-hari kamu lalui gitu, entah sebagai interviewer atau sebagai interviewee gitu ya. Hmm. Tapi uh, dari sudut pandangnya Mas Faris sendiri, interview yang menurutmu paling berkesan itu ketika di mana sih Mas? Sejujurnya jawabnya ini lumayan susah karena entah kenapa aku bisa bilang tiap interview di mana aku diterima itu selalu berkesan Oh, buat aku. Contoh tak sebutin singkat, Game Love yang paling dasar. Berkesannya kenapa? Karena itu adalah uh, offering pertamaku yang jadi full time dan hmm. itu adalah semacam kerjaan idamanku pada waktu itu. Jadi Oh, I see. memorable banget Hmm, gitu. hmm. Walaupun sistemnya adalah waiting list dalam tanda petik. Jadi ada talent pool-nya gitu mereka Iya, sekarang iya, iya. waktu itu. Nah, itu satu. Terus kalau misalnya yang kedua, selanjutnya yang di caption itu, Hospital Hospitality itu, menurutku itu semacam yang membentuk pondasi aku ketika aku meng-hire tim itu Hmm, orang yang seperti apa. hmm, Aku belajar dari setiap pertanyaan dan setiap cara interviewernya menanyakan pertanyaan ke aku. hmm. Dan aku kurang lebih ingat betul kira-kira intinya jarang banget mereka menanyakan aspek-aspek yang sifatnya teknikal di bidang QA gitu. Oh, Jadi malah itu menjadi salah satu bentuk fondasiku nge-hire QA malahan faktanya kayak gitu. I see, I see, I Tuh. see, I see. Terus kalau selanjutnya yang di Mamikos itu aku posisinya dua, interviewer maupun interviewee. Ah, Jadi untuk interviewee atau aku yang diinterview sama mereka, itu impresinya adalah karena itu bisa aku bilang pertama kalinya aku interview langsung dan usernya itu adalah orang non-Indonesian. oh, I Jadi see. kalau ada barrier language, ya beneran raiso, Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. aku kudu bisa menjelaskan dengan baik. Kalau nggak bisa, aku ngomong bahwa aku agak kesulitan. Bahkan waktu itu ada badinya orang Indonesianya yang aku pengen Hmm, menjelaskan ini loh, ngomongnya biaya gitu. Sampai kayak gitu kadang gitu. hmm, Tapi aku ngerti menjelaskan apa, aku pengen menjelaskan itu ke userku gitu. hmm, Dan singkat cerita itu, dan itu juga di sana si Mamikas pertama kalinya aku jadi interviewer hmm. yang nge-interview orang yang aku nggak tahu itu cara interview gue bener apa enggak. Dan TLDR singkatnya, ternyata cara aku interview dulu itu buat banyak orang kayak gampang banget pertanyaannya, tapi banyak juga yang sebenarnya nggak lolos dari interviewku gitu. Oh, menarik. Nah terus habis itu kalau yang selanjutnya aku di Labster itu aku belajar untuk membuat interview yang sangat efisien.
Hmm. Gambarannya, prosesnya mereka pakai platform untuk melakukan recording dari setiap pertanyaan-pertanyaannya on the spot. Jadi kamu buka ke sebuah website, nanti kamu membaca ada sebuah pertanyaan, kalau kamu udah siap, kamu mulai start recording pakai webcam. Itu efisien banget Pak caranya, karena setelah itu aku terapin di kantorku sekarang itu bahkan. Terus habis itu selanjutnya, eh, kalau yang kantorku sekarang ini, itu aku unexpected sebenarnya, ada kondisi unexpected karena yang kantorku sekarang ini, Hubble Build ini, posisinya awalnya aku niatnya apply sebagai seorang senior QA. Hmm. Tapi em, realitanya ketika aku udah masuk user interview, langsung user interviewnya tuh ternyata ke CTO, final interviewnya. Dua, dua yang terakhir sih, karena yang terakhir banget HR kan. Ah. Sebelum yang terakhir, jadi prosesnya waktu itu interview sama sesama QA, habis itu interview sama atasan, yaitu langsung CTO, terus habis itu sama HR untuk finalisasi. Hmm. Nah, yang sama CTO ini, aku kaget karena dari pertanyaan-pertanyaannya dia itu, dia menggiring pertanyaan-pertanyaan yang ranahnya itu leadership. Aku kayak, Hmm. ini kok pertanyaannya kok kayaknya arahnya ke arah leadership gitu. Terus benar ternyata di akhir sesi, mendekati akhir sesi, langsung ditembak. Faris, ini bahasa Indonesia ya. Intinya adalah kamu kalau disuruh milih, kamu lebih condong kemana? Ke path untuk seorang manajerial atau ke arah individual kontributor? Aku bilang ya bisa aja dua-duanya tak gituin. Yang penting aku dapat kerja karena waktu itu aku kena layoff kan. Terus habis itu what if kalau kamu tak posisikan ke manajerial, tapi kamu sendiri gimana orangnya gitu kan ditanya kayak gitu. Ya aku sih ngerasa diri aku kayaknya lebih ke manajerial juga tipikalnya. Jadi ya mungkin aku jawabannya akan ke manajerial. Kalau misalnya ada penyesuaian dan segala macam, nanti mungkin untuk kalau misalnya ada penyesuaian kontrak dan segala macamnya, mungkin akan dikabarin sama HR. Kalau misalnya kita berproses kayak gitu katanya. Oke, terus ya, singkat cerita ternyata pas di hari pas kama interview sama HR dikasih tahu bahwa ada perubahan kontrak yang di offer, yaitu aku Ah. jadi G-Elite. Oke. Terus aku langsung tanya, waktu itu waktu interview sama CTO-nya sih sebenarnya waktu itu intinya adalah kalau misalnya kan ada toh biasanya ada yang mau kamu tanyain nggak buat aku. Hmm. Nah, salah satu pertanyaan adalah kalau misalnya aku posisi sebagai seorang lead, what if dengan existing employee yang udah ada di sana, aku menjadi concern buat aku adalah masalah gengsi dan Hmm. keseimbangan kultur company atau kultur timnya aja sih. Hmm. Nanti kalau misalnya aku yang orang baru ini jadi lead, Ah. mereka kalau misalnya ada karyawan existing yang udah bertahun-tahun, mereka dapat opportunity ini, terus gimana dia orangnya? Hmm. Kan ya apalagi aku nggak tahu ya kulturnya di sana kayak gimana gitu Ah. ya, Ah. apakah fun apa enggak. Ternyata malah orang yang ini dia cenderung enggak mau untuk jadi ranahnya ke leadership atau Hmm. manajerial, dia lebih pengennya ke IC aja. Oh ya udah, kalau misalnya kayak gitu ya udah silakan bisa disesuaikan. Aku dua-duanya nggak masalah tak gituin. Singkat cerita dia adjust untuk jadi situ, gitu sih. Oke. Interesting. Tapi sepanjang dirimu pernah interview ya, Hmm. ada dua kondisi yang pernah tak tanyain sebenarnya. Pernah overconfident sama pernah ngerasa canggung nggak? Maksudnya ngerasa kayak apa ya, ngerasa aduh kayak yang nggak dijawabin ini confidence sih. Atau sebaliknya, ngerasa over nyaman jadi overconfident jadi pede banget sampai kepedean. Pernah nggak di dua kondisi itu? Oh pernah. Kalau overconfidence itu dulu aku pernah nggak tak sebutin perusahaannya, tapi aku pernah posisinya kayak gitu. Tapi keterima Tapi nggak? nggak Eh, kena Oke, oke. rejection, kena rejection. Dan Eh. rejectionnya aku kayak kok di reject ya? Aku malah kayak nggak terima gitu kan. Aku langsung tanyain kenapa, boleh nggak tahu alasannya? Singkat cerita Ah. nggak dikasih tahu.
Karena rejection itu juga setelah aku menjalani juga karirku, rejection itu bisa jadi karena nggak fit aja sama kulturnya, kan gitu. Itu yang banyak HR atau perusahaan yang enggan untuk memberitahu kita tentang kayak gitu. Jadi kadang memang nggak melulu tentang technical, tapi ya si simple culture fit aja. Mungkin cara jawabku, ekspresiku menjelaskan. Padahal ya aku kawanan pabrikku kayak gini iki loh. Kadang kalau kamu perhatiin aku agak miring-miring sithik ngono kan ngomong kayak nyengir kayak gitu kan. Padahal ya enggak memandang rendah apa-apa gitu enggak, tapi memang itu ya mbuh Iya, iya, kadung kayak ngono iya, kawan iya, lahir iya, iya, oke, gitu. oke, oke, Terus oke. ya gitulah. Tapi kalau misalnya udah ngerasa wah nggak lolos ini, pernah juga Ha, gara-garanya aku mendapatkan soal technical apa interview test yang menurutku orangnya kreatif banget sih untuk mencari ha. celahku. Hmm, Jadi dia dia pun ketika aku amati sebenarnya dia punya template pertanyaannya tuh itu cuman sebagian aja, tetapi dia berhasil menggali celah dari setiap hmm, jawabanku. Wah, menjelaskannya lumayan sih, lumayan tricky. Jadi awalnya sebenarnya bisa dijawab simpel, tetapi aku tipikal yang non sewu yaitu oversharing, hmm. yang malah berujung jadi bumerang ke aku sendiri gitu. Ada beberapa yang hal-hal Akhirnya lolos, teknis yang akhirnya lolos. tentu tidak, memang tidak lolos juga. Jadi udah kerasa, wah ini kayak nggak lolos nih, beneran nggak Ah, lolos. Gitu. Ada yang kayak oke. gitu. Iya, iya. Tapi bicara tentang culture fit, aku pengen nge-highlight. Culture fit itu kayak sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Bener. Kalau teknis oke lah kita bisa akalin gitu, kita bisa cari tanya googling sambil ngerjain sambil ini gitu. Kalau kalau bicara apa ya testing IQ atau psikotes gitu ya udah beberapa kali kita lakuin psikotes ya udahlah kayak gitu kita dapat. Tapi kalau udah bicara culture fit, wah itu kayak kuncian sih itu sih. Itu kayak Tapi kuncian sih. emang kamu terakhir pernah ada psikotes, Pak? Ada beberapa perusahaan yang Aku malah dua nggak pernah. perusahaan sebelumnya ada Aku udah nggak pernah psikotes, lagi soalnya. kemudian ada masih ngalamin aku psikotes. Oh, Masih aku malah kapan terakhir ya? Kayaknya masih ada. udah nggak ada sih aku kalau aku Sampai aku ya. ngerasa, aduh terakhir ini ngerjain kapan tahun ya lulus kuliah kayaknya ngerjain atau kapan ya nih masih Jakarta udah ngerjain gitu. Beneran. Dan sekarang Oh, psikotes online. I see. Jadi Oh kalau iya, kamu pernah ada. dapat Replin, kemudian aku dulu sampai ngapalin beberapa beberapa nama psikotes itu sampai apal di kepala. Sekarang udah lupa lagi ada lama. Bahkan udah convert jadi online. Pertanyaannya sama, soalnya sama, tapi online. Hmm, Ya, jadi banyak lah kayak gitu. Menarik nih. Iya sih, culture fit sih mas. Aku bahkan pernah sedikit sharing ya. Testing sampai tahap terakhir dan resultnya karena aku pernah share belum ya. Oh, aku pernah share sama kamu offline ya itu yang endingnya cuman mereka cari lead yang udah punya pengalaman ngelit 35 orang QA gitu. Di Berapa? fase terakhir 35 orang member Mantap. di fase terakhir. Manager gue. Nah, maksudku gini loh, kalau kamu pengen tahu aku pernah lead berapa orang kan tinggal pas kenalan, kamu pernah lead berapa orang? Nah, 10, oh maaf, kita cari yang minimal 35, kan gitu aja bisa selesai. ya. Selesai. Nggak harus sampai tes Panjang terakhir kali nih. lebar. Aku langsung, oh gitu. Begitu aku cerita ke beberapa teman, enggak sih. Itu kayak antara culture fit atau ekspektasi model leadership yang belum ketemu aja. Ya oke lah ya. Dan memang itu kuncian sih. Bahkan culture fit itu jadi penentu di masa-masa probation. Aku juga pernah cerita sama kamu kan terkait itu dan gak kita bahas di sini dan ya begitulah bos. Oke, yang berikutnya aku pengen bicara koneksi nih atau orang dalam nih. Dengar-dengar ini sesuatu yang menurut point of view-nya Mas Faris
penting nggak penting gitu. Atau bahkan mungkin Ini, penting banget nih sampai harus kita bahas. Orang dalam atau jalur ordal gitu. What do you think sih tentang ordal gitu? wah ini kebetulan waktu lalu aku sempat sharing-sharing juga ke Hmm. rekan-rekan di bidang GA juga, ngomongin salah satunya tentang ini juga. Sayangnya jalur orang dalam ini dipandang di masyarakat kita tuh udah jelek banget sih. Iya, karena terkesan Termasuk terjadi juga sepertinya di, ya yang nggak perlu tak sebut aja ya kan. nggak usah Apa bazar ada itu ojol ya? dong. Ada ojol lewat nggak ya tiba-tiba ya atau apa? Tukang Ini bakso mungkin tukang nggak bakso ada ya. barusan bunyi lagi nih, ting ting Oh ting ya ting 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 ting, ting ini ting ya. barusan lewat nih. Bahaya. Oh. Nggak Tapi serem. gini, sebenarnya tuh stereotip mengenai orang dalam itu ya, menurutku pun penting sebenarnya. Tetapi Penting. aku mau share juga perspektifnya dari dua sisi. Nggak adil ya kalau aku cuma ngomongnya sebagai orang orang yang sebagai melamar kerja ya. Ya, kalau orang melamar kerja melalui orang dalam itu kelihatannya wah dalam tanda petik bisa dipermudah nih jalannya untuk bisa masuk. Hmm. Hmm. Tapi izinkan yang kali ini aku coba share perspektifnya dari sisi recruiter atau hiring team Hmm. 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 ya. Hmm. Jadi Hmm. kalau kejadian banget ini di tempatku ya, nggak usah jauh-jauh, tempatku aja. Oke. Waktu itu aku pernah open job position buat seorang QA ya, seorang QA satu posisi doang. Hmm. Itu sifatnya aja kontrak cuma 6 bulan gara-gara buat replace orang yang maternity itu ya. Hmm. Dalam waktu 24 jam yang nge-apply itu udah 85-an orang. Itu kayaknya saya salah satunya yang kirim CV ke kamu kayaknya ya. Oh, yang ke skip itu ya. Ya. Kayaknya Dan kalau saya nggak salah inget ya di fase-fase itu. Mas ada lowongan. ada, kebetulan pas ada, monggo apply dulu. Terus ya bener, wah, bruk, gitu dalam waktu 24 jam. Tapi tak kasih tahu, kenapa kondisinya, kamu bayangin aja dulu kayak gitu. Ya, Hmm. dalam 24 jam, aku udah langsung terima 85 CV. Hmm. Asumsikan aku nggak pakai mesin. Gimana cara mau nge-screening 85 orang itu? Ruwet gak sih? Ya kan? Hmm. Hmm. Banyak banget. Nah, I tapi, see, I see, I see. nah, makanya kemudian yang aku lakukan adalah aku nge-screening berdasarkan nama. Namanya aja tak screening, tak lihat. Ada nggak yang aku tahu orang ini? Ah. Ternyata ada beberapa nama yang aku familiar, Hmm. beberapa nama yang aku bilang itu kayak kenalanku gitu. Dan Hmm. aku pernah tahu, walaupun nggak pernah kerja bareng, tapi aku tahu kira-kira cara pandang, cara berpikir dan segala macam itu udah kebayang gitu. Hmm. Sehingga orang-orang inilah yang aku bilang ini tak proses duluan. Coba ini Ya, ya. dimasukin dulu aja. Dimasukin, aku heads up ke HR, ini proses dulu, ini proses dulu. Hmm. Terus habis itu sambil apa? Kan masih 24 jam tuh, aku langsung share Ya, ke beberapa temen yang aku tahu mereka butuh kerja. Karena memang waktu itu banyak yang kena layoff dan banyak belum dapat kerja gitu. betul. Itu masa-masa peralihan. Uh-uh. Sampai sekarang sih banyak juga ada yang masih kontraknya diperpanjang dan segala macamnya. Gitu. Iya. Tapi singkat cerita udah tak share dan akhirnya baru dijawab besoknya baru apply. Ya udah sini CV-nya kirim dari aku, tak masukin dari dalam langsung. Nah, Hmm. jadinya apa? Jadinya kalau kamu punya koneksi di suatu perusahaan, kamu akan ke notice dari yang Iya. 80 itu udah kelihatan. Oh ini aku pernah familiar nih namanya ini. Iya, iya, iya. Masuk, masuk baru. Oh, tim memberku ternyata ada ngasih rekomendasi. Mas, aku ada rekomendasi orang oke nih cara berpikir kayaknya. Dia kalau bisa aku bilang setara sama seniornya kita gitu. Waduh, Tapi ternyata dia selama ini dengar-dengar suka underpaid misalnya. Wah, gurih yang kayak gitu. Ya kan? underpaid. Ya, iya, gurih. Familiar ya, Pak ya? Iya, Familiar iya. dong. Masa ngerasain di Jogja, gaji ke Jogja nggak pernah sih. Aduh, duh, 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 Ya, lanjut. duh. Terus singkat cerita ya udah dari teman-temanku sendiri, tim memberku sendiri, tak Ah, proses juga. Des, des, iya. des, 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 des.
Ya udah dari situ baru proses screeningnya lebih dalam tanda petik lebih cepat dalam tanda Oh, petik. Kenapa? oke. Karena gini, dari perspektif hiring team, dari sekian banyak 80-an itu, ya, aku gimana caranya biar bisa efisien dari segi waktu. Ah, Satu itu dulu. Kalau efisien waktu sama dari sisi effort. Kenapa waktu? Karena kita dapat sekian banyak bisa langsung bisa proses bagian dulu. Kedua, effortnya apa? Kita bisa bilang udah tahu credibility-nya orang ini. hmm, Dari siapa? Pertama dari ya diriku sendiri, atau dari yang kedua dari temanku yang referalin. Gitu. Sehingga apa? Ya mempermudah kita dong sebagai hiring hmm, team. Jadi kita nggak perlu terlalu bertanya terlalu jauh tentang orang itu, orangnya kayak gimana dan lain sebagainya. hmm, Gitu. Jadi singkat cerita bisa bisa ke proses lebih cepat gitu. hmm. Selain apa? Benefitnya apa? Benefitnya buat orang orang karyawan itu sendiri juga atau temanku itu, tim memberku bisa dapat referral bonus lah dan lain sebagainya. Biasanya kan itu skema yang umum Iya, ya terjadi iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi Ada, sama-sama ada, motivating gitu. ada. Tapi ingat kalau kamu nge-refer orang, sebaiknya nggak sembarangan asal refer juga. Ya, Jangan sampai kamu nge-refer orang, tapi orangnya nggak bisa amanah atau nggak bisa kredibel, nggak bisa ya. perform oke. Karena apa? Nanti dampaknya di namamu sendiri. Itu yang lebih Saya sudah merasakan merusak. yang itu. Aduh, Saya sudah merasakan dan gendongnya sepanjang karir. aduh, Sepanjang saya di situ dan sepanjang dia di situ gendong. aduh, ya begitulah. Terus sampai kita kenal layoff bareng. Waduh, ya apa sih? Wah, Tapi itu ya, itu yang kemudian saya berpikir kayaknya ntar kalau deh mau kalau udah sudah kayak rekomendasiin gini orang ntar mikir-mikir deh. kan. Jadi adalah udah ntar lah kapan-kapan lah nggak mau pakai itu lagi lah. Jadi mikir gitu pakai cara itu gitu. Wah, mending cari orang nggak kenal, kita filter fair-fairan aja. Profesional gitu. Hmm, Karena bondingnya udah sampai personal bro, aku sama yang aku hire ini. I see. Lebih dari Itu yang lebih satu berat sih. pula. Lebih dari satu pula. Dan gendong terus pula. Aduh, dan itu Waduh, bikin saya secara nilai di perusahaan agak lumayan sih. Begitu ya operational review naiknya nggak signifikan. baiklah, ya begitulah ya. Jadi yang ini relate Iya, juga kan. tapi ya udahlah ya. Jadi yang ini relate lah ya ibaratnya. Ini kayaknya koneksimu putus-putus nih Mas. Aman, aman, aman. Udah. Ya, oke, sip. Udah, Barusan tapi keputus. kayaknya sebentar harusnya aku perlu lakukan sesuatu. Oke, eh Gimana Mas? oke, aman, lancar, saya cek-cek. Sempat keputus meneh. Ya, oke, lanjut. Sambil melakukan alon-alon. Oke, ini udah aman belum? Coba Harap kayaknya aman maklum sih. ya, harap maklum ya recordingnya dengan cara seperti ini ya. Gak Ya apa-apa. kita podcast UMKM teman-teman, jadi ya seperti inilah ya. Nek marani Podcast, langsung ya lumayan loh. podcast UMKM ya. Oke, oh, tadi kan sempat aku bicara feeling ya, ngerasa canggung, ngerasa feeling nggak enak gitu. Eh, menurutmu turning point atau feeling itu muncul tuh ketika apa sih Mas? Ketika proses interview jalan terus tiba-tiba kayak kayak yang enggak nih. Setelah selesai atau di tengah proses kayak udah feeling gitu. Aduh nggak nyampe ini kayak ini nggak nyampe ini gitu. Hmm. Aku belajar juga mengenai ini. Ah, baik. Em, di awal aku seringnya ngerasain pas di tengah-tengah. Oke. Dan ketika aku seiring berjalannya waktu, aku memutuskan untuk menyesalnya pas di akhir aja. Oh, untuk tidak mengganggu proses interview ya? Bener. Oh, Karena oh. kalau aku share perspektifku sebagai seorang interviewer, kadang aku juga suka ngasih mental pressure juga ke kandidatku. Oh, Rahasia dikit nih, bocoran dikit. Aku kadang oke. suka ngasih mental pressure dari caraku menjawab atau merespon ketika
kamu menjawab suatu pertanyaanku, ada respon yang bisa men-trigger mental kamu kena Hmm. gitu. Mau tahu kayak gimana? Nah, nanti silahkan langsung link di bawah, nanti bisa buat monitoring Oke. yang premium dan segala macam. Wah, langsung jualan ya. Tolong ya, boleh Promosi. jualan tapi jangan hard selling dong. Jangan hard selling dong. Tolong yang sopan dikit ya Anda ya. Tolong Siap, ya. siap. Tapi intinya Itu kayak ya. gitu. Tapi Hmm. tapi kenapa aku kayak gitu? Karena em, bisa jadi kita kita nggak tahu proses atau berapa banyak pertanyaan lagi yang akan dikasih sama si interviewernya. Iya, iya, iya. Siapa tahu ini adalah final questionnya, atau siapa tahu masih ada 10 question lagi, kita nggak Hmm. tahu. Hmm. Hmm. Karena beberapa interviewer, termasuk saya pribadi, aku punya semacam set pertanyaan. Hmm. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang merupakan turunan dari jawaban, tergantung dari jawaban kamu dari pertanyaan sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau aku lebih, daripada aku mikirin, waduh, di tengah jalan kayak, wah ini kayak aku nggak bisa nih tak lanjut nih kayaknya sesi pertanyaannya gini. Enggak, kalau aku ambil hikmahnya adalah gini, udahlah tak coba aja lanjut jawab, tak cek kira-kira nanti ada pertanyaan apa lagi yang bisa aku ambil pertanyaannya. Malah aku mikirnya kayak gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, aku langsung dengerin dan perhatiin pertanyaannya, challenge-nya atau tasnya itu seperti apa, biar bonus aku bisa jadi ini tuh jadi evaluasiku sendiri nanti. Tapi ngomong-ngomong gitu ya, kamu pernah nggak ngerasa ketika sempat turun, tapi dengan kamu tetap stay, Hmm, jadi pada akhirnya ada turning point yang bikin kamu bounce back gitu. bener, itu Ah, beberapa kali kayak gitu, beberapa kali kayak gitu. Karena makanya aku hmm. bilang, karena aku belajar dari banyak kali kegagalan dan belajar juga dari kandidatku, ya kandidatku juga aku belajar cara mengamati cara mereka menjawab setiap pertanyaannya. Ah, 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 Ada ah. yang di awal dia itu udah kelihatan, wah ini kena mental nih pertanyaannya. Goyang nih, goyang nih, Goyang nih, asik nih, aku goyang udah asik nih. nih. Eh, Goyang ya, mau jatuh nggak kamu, jatuh nggak kamu. Tapi ternyata dia begitu tes pertanyaan lain, dia bisa confidence bangkit lagi. hmm. Mentalnya cocok nih. Wah, Saya menarik. suka. Papa suka yang saya ini nih. Oke, ada tips nggak Mas buat bounce back di tengah proses interview? Well, ini agak sulit ngejelasinnya karena ini kalau dari aku pribadi kayak learning by doing sih, kayak Ya. berjalan sambil praktek, sambil sering dapat pertanyaan-pertanyaan yang dari door lah ibaratnya, yang Mm-mm. kadang kita Mm-mm. nggak prediksi. Nggak Nah kalau expect ya. misalnya tanya, kalau misalnya ngomongin tipsnya ya sepele dan biasanya orang suka ngeremehin hal ini, yaitu belajar interview sama temanmu sendiri. Kok iso? Karena gini, kita nggak tahu teman kita kalau misalnya tolong dong aku dites interview. Ah, Kalaupun ah. kalaupun misalnya nggak bisa sama teman, ya let's say kamu bisa juga cari mentor, entah berbayar entah yang gratisan, banyak kok metodenya gitu. Intinya adalah kamu menggali gimana kalau Hmm. misalnya kamu ditanyain sama pertanyaan-pertanyaan yang situasional yang kamu mungkin nggak prepare dengan pertanyaan itu Hmm. gitu. Seiring berjalannya waktu, ntar kamu bisa aja jawabnya jadi makin jago yapping. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya yapping ya, balas sekenanya dan cocokologi aja gitu ibaratnya. Tapi skill yang kayak gitu-gitu juga kadang diperlukan sih memang. Hmm. Gitu. Oke. Nggak menarik ya. Maksudnya learning by doing-nya ya. Bounce back terus bicara pertanyaan jebakan. Hmm. Nah, kalau dirimu sebagai seorang interviewer pasti udah pernah atau sering bikin pertanyaan jebakan ya. Itu Hmm. udahlah, tapi itu nanti kita bahas yang kedua. Yang pertama sih eh ketika kamu kena tapi namanya kejebak ya.
Atau gini, pernah nggak kamu sadar ini pertanyaan jebakan? Pernah. Oke, kalau pernah, sebelumnya aku tanya dulu, aku mundur dulu. Oke. Pernah nggak sadar kejebak? Pernah juga. Nah, oke, aku pengen yang itu dulu sebelum ke yang sadar ya. Ketika Oke. kamu nggak sadar kejebak, eh, gimana kamu bisa nge-reveal dari situasi itu? Jawab apa adanya. Jawab apa adanya. Tapi pernah Hmm. nggak kejebak, udah terlanjur terperosok nih, tiba-tiba sadarnya udah di akhir gitu, dan susah nih kelasnya nih. Gitu. Hmm. Nah, itu gimana, Mas? Aku jawab apa adanya sih. Kalau aku ya, caraku ya. Aku Uh, jawab apa adanya. Oke, tak jawab kayak gini misalnya. Oke, ini kayaknya saya tadi ngomongnya ada yang kurang pas. setnya salah nih. Maaf, kayaknya kalau konteksnya yang kita omongin ke arah sini, mungkin cara penjelasan saya tadi kayaknya kurang pas. Saya boleh ngerevisi nggak statement saya? Oh, masih bisa ketolong ya. Tergantung ngelesnya dong. Nah, skill ngeles-ngeles barusan ini baru bisa ketika kamu sering Suka, suka. Oke. dites dan segala Oke, macamnya oke, gitu. oke. Itu kalau ketika nggak sadar kejebak. Tapi kalau kesadar, ini pertanyaan jebakan nih. Hmm. Lebih gampang harusnya. Ya. Nggak juga sih dijawab apa adanya juga. Lah, kan kamu tahu ini pertanyaan jebakan. Hmm. Hmm. Oh, lebih ke ini sih. Bukan bukan aku bukan langsung menjawab langsung sih biasanya, Hmm. tapi lebih tak tanyain balik. Hmm. Asumsiku Contoh. bahwa misalnya ya, aku ada pertanyaan apa gitu ya. Aku ngerasa ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Hah, Ketimbang aku menjawab langsung jawaban dari wah jebakan ini, I ya. see. Tapi Konfirmasi aku dulu. tembak dengan pertanyaan konteks dulu. Hmm. Ya. Hmm. Pertanyaan berupa konteks. Bentar, kalau ngomongin ini, saya mau pertanyaan dulu boleh nggak ya? Maksudnya Hmm. ini, itu kayak gini Hmm. bukan? Konfirmasi ya. Konfirmasi. Hmm. Benar, Terus, maksudnya yang itu. terus bikin Oke, benteng. kalau misalnya kayak gini, saya mau tanya dulu lagi. Kalau misalnya jawab apa pertanyaan yang dimaksud adalah arahnya ke sini, maka yang dimaksud akan ke sini nggak ya? Malah tak balikin, tak tanyain. Jadi instead of menjawab jebakan, kalau misalnya aku udah tahu ya ada Hmm. atau Hmm. aku udah Hmm. ngerasa ya, Hmm. Hmm. instead of aku menjawab langsung, tak tanya balik konteksnya Hmm. gimana dulu, tak ajak Hmm. ngobrol konteksnya gimana dulu. Hmm. Jadi aku malah nanya balik ke dia terus. Pinter Akhirnya sih. apa? Loncat dari jebakan. Oh, I see, I Gitu. see, I see, I see. Ini teman-teman ya trik lagi nih ya dari salah satu orang yang hidup di dunia jebak-menjebak nih ya. Silakan dipakai caranya ya, boleh pakai caranya ya. Oke, aku nggak tahu ini akan jadi pertanyaan terakhir atau bukan, tapi let's say aku lempar dulu sih tips dan trik eh, ketika interview. Apa Hmm. sih Mas yang bikin kamu tetap bisa stay out gitu, sampai kelar gitu? Eh, ketika aku di interview ya, Ya, jadi ketika interview jadi ya. interviewee. Hmm. Oke, tips dari aku adalah pertama, aku selalu punya template jawaban dari tiap pertanyaan umum. Hmm, Mau tak kasih bocoran? Bentar, saya buka contekan dulu. Saya punya oke. contohnya. Common question yang sering ditanyain ketika interview adalah, tell me about yourself. Ya, Ya. Please introduce yourself. ya. Orang akan jawab biasanya, perkenalkan namaku Faris, aku Hmm, seorang software QA, pengalaman sekian tahun, aku hmm, pernah kerja di bidang hmm, ini hmm, segala macam hmm, gitu. hmm. Terus kuwi ning CV-mu wis ono. Oke, terus Kadang-kadang bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah sesuatu yang enggak muncul di ketulis di CV-mu. situ. Oh, I see. Contoh, Contohnya, kamu coba fokus sama solusi yang bisa kamu provide ke perusahaan itu. contoh. Misal, Tapi, ada tapinya. Tapi, hmm, untuk bisa kamu menjawab, memberikan solusi dari masalah perusahaan itu, otomatis kamu ada preparation-nya lagi. ya, Yaitu apa? Mendalami perusahaan itu beserta produknya. Jadi itu salah satu tipsnya aku. Jadi ketika kamu mau apply, kalau aku ya,
Sebelum aku apply, aku cari tahu dulu perusahaannya, produknya apa, bisnisnya apa, dan lain sebagainya, tetek-tengeknya itu. Aku punya template-nya sendiri Hmm. untuk hal apa yang aku mesti cek dulu sebelum aku memutuskan, oh ini baru tak apply. Oh, I see. Sehingga apa? Ketika ada pertanyaan, tell me about yourself, kamu bisa nge-selling apa sih Hmm. aspek yang unik di aku untuk bisa masuk ke tempatmu. Wow, Wah, itu. menarik, Di antara menarik. fun fact-nya dikit, sebagai interviewer, let's say aku bikin presentasi ya, di antara 10 orang dari sekian puluh, ya aku ambil sampling aja ya, di Hmm. antara 10 orang, hanya satu atau dua orang yang bisa jawab kayak gini. 8 orangnya atau 9 orangnya yakin dan menjawabnya based on CV mereka. Oke, 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 oke. Ketika kamu bisa stand out, wah, udah kamu udah masuk ke dua orang atau satu orang yang unik dari sekian Da- puluh Dan, aplikan dan itu. biasanya kalau udah sampai di tahap ini, pertanyaan berikutnya adalah SOP ya, kalau udah lolos di tahap ini ya. Mostly SOP ya. Hmm. Oke, oke, oke. Udah kali ya, bungkus aja kalian ini udah keren nih. Udah lah ya. Lah lagi siji loh iki aku ngomong iki Oh lagi iya, oh pirang menit, masih Mas. ada lagi. Oh Oh, masih ada lagi. masih banyak Oke, dong. boleh lanjut. Itu satu ya. Berarti prepare what is your unique values to To the ya untuk company. menjawab apa ya jadi Mm-mm. kebutuhan perusahaan. Mm. Oke, yang kedua. Tapi itu kan pertanyaan template yang jadi common question di perusahaan ya. Ya. Ha, ha, Jadi bisa aku bilang setiap kali kamu interview, aku yakin deh, karena aku ngeramin sendiri. Aku udah pernah ngerasain ngelamar kerja. Kayak di antara 20 kantor yang pernah aku lamar, let's say ya, 19-nya itu pasti menanyakan tell me about yourself kan. Please introduce yourself kan. Jadi ha. kenapa nggak kamu preparation duluan gitu ibaratnya. Satu itu. I see. I see. Kedua, I ini see. pertanyaan yang lumayan sering juga ditanyain, common question selanjutnya, tapi banyak yang nggak bisa jawab adalah, Hmm. what do you know about my company? Hmm. Contoh, aku sekarang di Mamikos. Apa yang kamu tahu tentang Mamikos? Ya. Oh, aplikasi pencarian kos-kosan. Udah, itu aja. Mhm. Iya itu aja. Selesai. Padahal kalau kamu cari tahu mamikes.com itu apa, contoh ya, ini bukan Mhm. endorse atau apa. Kamu cari tahu mamikes.com itu apa, nggak cuma sekedar pencarian kos-kosan, tapi ada Mhm. banyak banget fungsionality yang bisa kamu gali dari website introduction-nya aja bahkan. Sehingga Mhm. masih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kamu riset dulu dong dengan perusahaan yang kamu apply. Gitu. Jadi sehingga apa? Kalau kamu ditanya pertanyaan ini, kamu nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan yang ya basic aja jawabannya gitu. Mhm. Karena apa? Faktanya lagi, tak kasih fakta lagi ya dari pengalamanku nge-interview orang. Dari katakanlah 10 lagi, 10 orang yang bisa jawab dengan baik gambaran detailnya, itu cuma 3 atau 4 orang aja. 60-50%, 60-70%-nya pada I'm sorry, I'm just found your job posting, that's all. I be like, wah, lah Hmm. gue nggak nggak golek ngerti kamu ngapply atau ngapply doang dong. Itu udah langsung down vote. Ya, buat interviewer udah langsung down vote. Wah, ini batinku langsung, wah, ini cepet, wah, ini kayak ini interview nih. Udah kayak gitu udah mikir ya. Gitu. Nah, itu dua pertanyaan tuh. Ada lagi saja nih. Boleh lanjut. Ini biasanya kan tadi yang dua pertanyaan itu kan di awal ya. Mhm. Ya. Nah, ini ada lagi hal yang sering aku manfaatin, aku pribadi aku manfaatin dengan sangat-sangat sangat maksimal. Interview di akhir, sesi interview sudah di akhir, udah di penghujung, interviewer akan menanyakan, is there anything that you want to ask to me? Ya. Ada nggak yang mau kamu tanyain pada kami? Wow, udah. Nah, ini yang bikin pengalaman interviewku berkesan. Ini di kantorku yang sekarang, di Hubble ini, sama di Webster dulu sebelum Hubble ini.
Karena Oh. di dua perusahaan itu, aku punya sederet template pertanyaan yang aku pasti tanyakan ke tiap perusahaan itu dari pengalamanku sendiri. Kenapa? Contoh, kayak sesepele gimana timnya, kondisinya di kantor Oh. ini. Terus tech-stacknya pakai apa? Kira-kira ada tech debt apa enggak? Kalau ada tech debt kayak gimana dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya ke sesama tim member ya. Kalau yang kamu ajak ngomong sama seorang direktur, waktu itu Kesha kebetulan sama CTO gue waktu ini tak bocorin satu pertanyaannya. Em, Gimana sih cara pandang kamu tentang QA itu sendiri? Wah, itu sepele banget pertanyaannya, Pak. Tapi kalau yang jawab adalah seorang direktur, kamu akan lihat perspektif atasanmu tuh kayak gimana. Nah, itu. Hmm. Jadi instead of, ingat, interview, ini unpopular opinion ya, interview itu momen ketika bukan cuman perusahaan yang nanyain kita terus, tapi kita berhak juga loh untuk Bertanya. meneror dan menanyain ke perusahaannya. Karena apa? Balik lagi, fit apa enggak sama kultur company-nya. Kan gitu. Jangan sampai nih ya mereka oke sama kita tapi kitanya nggak oke. Iki wis cengar cengir iki wis relate iki mesti wis bela bali Enggak gitu. sih, baru iya lagi gitu kan. Ya kan. Nah itu bocoran yang kemarin itu Pak yang aku bikin itu sharing-sharing ini tak Mhm. gambarin. Intinya di situ. Jadi kalau misalnya kayak gini terus apa yang mesti disiapin? Dia sesimpel kamu punya pertanyaan-pertanyaan apa sih dari pengalamanmu kalau misalnya kamu join di sebuah perusahaan, itu aspek-aspek apa aja yang mau kamu tanya? Hmm. Tanyain aja gitu. Dan kalaupun ya em, pertanyaannya mereka nggak bisa jawab atau mereka alasannya apapun itu juga mungkin bisa jadi penanda dari kamu sendiri. Ini kira-kira kenapa aku nggak mau ngasih jawabannya? Bisa kamu berhak juga untuk tanda tanya dengan perusahaannya atau Hmm. usernya atau interviewernya. Kamu berhak untuk itu juga. Dan itu jadikanlah itu jadi pertimbanganmu juga. Kalau aku tak tulis list pertanyaannya apa aja yang aku tanyain ya kan, dan itu tak sesuaiin. Oh kalau sama user aku sesama tim member QA aku nanyanya A, oh aku nanyanya ini interviewnya sama si atasan, direktur atau VP atau head, maka pertanyaanku kayak gini yang sesuai dengan kapasitasnya mereka. Kalau misalnya aku nanya ke apa interviewnya sama HR, berarti yang aku tanyakan kapasitas HR-nya seperti apa. Itu. Dan Oke. fakta juga, dan fakta juga, ini jarang ada yang bisa memanfaatkan celah ini. Ya, betul. Padahal kalau aku sendiri, aku sebagai interviewer malah pengen nemu kandidat yang bisa Hmm. nge-interview aku, gitu. Baru ketemu kemarin di kantor gitu, baru ketemu cuma 2 orang yang bisa nge-interview aku, gitu. Nih ya, buat temen-temen, terserah kamu fresh graduate atau kamu masih job seeker yang masih rapi-rapi CV, nah mungkin video kali ini agak berdaging ya. Ya ada lemak-lemak dikit tipis-tipis ya oke lah ya. Teman-teman mulai catat-catat tuh. Jadi salah satunya kalau melamar sebelum submit CV cari tahu dulu ini perusahaan apa ya. Jangan Jebul kayak saya, scam, jangan jebul kayak scam saya, ayo Bi. jangan kayak saya waktu lagi gabut ya. Yang penting lempar CV dulu, yang penting lempar jala dulu, ntar dapat ikan. Yang penting usaha dulu gitu ya. Ya boleh kalau kepepet, tapi sesekali adalah data-data perusahaan yang kamu dapat. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan yang oke gitu ya untuk menentukan nasib kalian gitu. Sama yang terakhir ya ikhlaslah terhadap yang namanya culture fit karena itu adalah filter terakhir yang matching Baru gitu ya. tahu, baru Yang tahu ketika ada matching, join. yang Hmm. matching gitu ketika join wah ketemu apa enggak gitu ya. Aku Hmm. pernah cerita sama Mas Farid juga sih ya. Kalau kamu ingat Riz, gimana aku di sebuah perusahaan ternyata udah jalan nggak match dan itu rasanya apa itu KPI, KPI lolos. Waduh. Oh iya 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 iya.
Belum Sampai yang bisa kan? agak ini ya, agak based on Yang region kemarin kamu juga habis dari ya. sana, yang kemarin Yang kamu habis dari region-region sana, itu ya. Iya, 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 iya. yang kamu habis dari sana ngisi, Waduh, ya, ya, ya. Saya yang tahu di kayaknya. daerah, iya Loh, yang loh, di loh, kota. loh, 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 loh. Ya, 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 itu. Di suatu tempat ya, di Ya satu itulah daerah ya, ya. itulah. Sebut saja Sorosutan. Loh, 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 loh. Kok nyebut merek? Jangan Nggak dong. nyebut daerah saya, nyebut Ya kota jangan kan. tuh. Loh, Sorosutan kan banyak perusahaan Pak di sana Pak. Sih. Ada Iya, iya. Oh iya banyak. Ya wis, nggak usah ada disebut perusahaan merek. Iya, pelatihan Pak. MC, ada Oh perusahaan iya. pelatihan public speaking ada, ya Oh kan. iya. Terus Oh ya, perusahaan bidangmu ya communication kok yang ngomongnya. Bagian iyo bagian nyangkep ya. iyo iyo banyak pelatihan banyak lah di sana lah ya. Ketika KPI di atas kertas berbicara oke, tapi culture fit tidak oke lah, disitulah kamu akan merasa getun. Betul nih sing panganan kayak tau Mas, sing bulat-bulat kayak Bener. sing digoreng kata. Iyo bener. Nah, P, iyo bener. P, ya. P. Kayak karo Oke. wedangan enak loh Mas. Oh, Nas oh, gitelan ini. Wah, jos bener. kayak krenyes-krenyes kayak Oh, bener. Iki lagi ngomong anu toh. toh, segondok toh. Oke, anyway, ini aduh buat teman-teman ya, silakan di resume cari yang bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin masih dalam tahap mencari perusahaan baru atau dalam kondisi fresh graduate apapun itu. Aku belum tanya ke dirimu, cuaca lowongan pekerjaan per hari ini gimana Mas Faris? Waduh, kalau ngomongin lowongan Kering atau pekerjaan. hujan badai ini? Kalau ngomongin ini, singkatnya ya, kalau yang aku amatin Lowongannya ya. polanya, singkatnya kalau dari yang aku temui di sini sekarang adalah kebanyakan yang ngeposting job posting itu adalah dari eksternal, Nah, tuh, headhunter. headhunter ya. Jadi kalaupun, nah ini tips sedikit juga, nambah nambah di sini ya. Boleh. Ketika kamu sama nge-apply di sebuah job hunter atau Mm-mm, headhunter ya, mm-mm, mm-mm. pastiin kamu juga tanyakan juga jelas mengenai kontraknya, statusnya seperti apa. Ya. Karena ada, kalau kalian pelajarin ini topik menaiki kayak ini. Mm-mm. Jadi ada jenis kontrak yang dia itu nanti gajinya nanti under siapa, Oh under ya, headhunternya ada. kah, ada yang under perusahaannya langsung Oh kah. itu, ya, Kalau ya, ya, ya. misalnya itu nanti hubungannya sama legal, pajak dan segala macamnya. Ya Hmm. walaupun aku tahu banyak yang lihat ini ngerasa kayak negara ini layak nggak sih kita bayar pajak dan segala macamnya. Tapi harus taat pajak dong, harus taat bayar pajak dong. Jangan salah, itu kamu pakai jalan raya ya, itu di Enggak, aspal ya, enggak walaupun sih. tiap Saya tiap tahun, walaupun itu tiap tahun pasti hancur juga jalannya, tetap aja enggak. itu bayar dari pajak Mohon dong. maaf kalau mereka ada yang bilang donatur nggak usah ngatur. Mohon maaf, saya donatur tetap guys. Mohon maaf. Itu. Mohon maaf, saya donatur tetap. Mohon maaf. Nah, Dari itu. saya lahir ceprot sampai sekarang donatur tetap saya. Mohon maaf. Ya. Ya, oh itu kode ya tadi ya, pinggir jurang ya, maaf ya Mas Loh ya. iyalah, Tapi mohon maaf, donatur tapi tetap saya. Oke. tapi tapi gini, eh, pertimbangin tentang legal kontraknya, karena siapa Hmm. tahu ada skema-skema tertentu, Ya. misal ya, nanti ada potongan dari pihak headhunternya, Hmm. potongan berapa persen dari gajimu. Nah, Hmm. itu Hmm. juga Hmm. kamu harus clear di depan juga. Hmm. Atau bisa umumnya yang aku tahu harusnya nggak ada potongan karena Ya, urusannya headhunter sama si perusahaannya langsung. betul. Ada juga yang dari perusahaannya langsung hire ke kamu, Mhm. gajinya ngikutin negara sana, wah, amin ya kan. Wah, itu. Kalau terutama di luar negeri, baratnya wah itu Wah, mantap tuh. mantap. Nah, itu ya kayak gitu-gitu coba dipastiin juga Hmm. gitu. Jadi ketika kalau misalnya kamu sama headhunter, hal-hal kayak gini itu wajib banget sih ditanyain Tuh. gitu. Sama ngikutin regulasinya seperti apa. Ya, Wah, ini sesok kowe panjang, kudu kudu golek panjang. sing ngisi
topik iki seorang technical recruiter ya atau headhunter Technical juga recruiter ya nanti. Mungkin golek Mas dhewe, Faris minta tolong referensinya ya. golek dhewe no. Oke. Atau Nanti buat nanti nek teman-teman karo yang aku bisa komisi ini kan mereferensikan HR sini. Oh siap. ya itulah Oke, pokoknya ini udah ya gitu. ini kita bungkus aja ya. Makin malam, makin ke tengah, semakin sini makin makin pinggir Makin ke jurang, sana. makin ke sana. Mungkin kita bungkus aja dulu buat teman-teman. Ambil manfaatnya ya teman-teman ya. Ini sekali lagi pelaku langsung yang bercerita begitu ya, baik sebagai pencari kerja maupun pencari talent gitu ya. Jadi ada beberapa yang udah di spill gitu ya. Hopefully bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa, silahkan kalau ada ide topik atau narasumber atau ada pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan, kolom komentarnya boleh diisi. Buat yang pengen mentor sama Mas Faris, ada link di bawah, silahkan. Itu versi gratis dan premium nanti akan saya coba cantumkan gitu ya. Kalau mau tanya-tanya ke saya juga boleh, ada link Telegram di bawah, pengen ngobrol juga bisa banget. Kalau mau traktir kopi, ya ini ada Mas Faris yang bisa ditraktir kopi. Thank you, Faris Iska Agati. Thank you Ya, semuanya. thank you Mas Sarika, bye bye.